Bab 21, Alasan Kehilangan Tangan. Zhao Yu telah memutuskan bahwa ia akan melawan Kuping dan tim B sampai mati. Ia selalu duduk dengan penuh perhatian di meja kantornya, dengan hati-hati menguping setiap tindakan tim B, bahkan lupa menggunakan kamar mandi. Seperti dugaannya, Kuping dan tim B berfokus terutama pada bukti terbaru Zhang Jingfeng dan Liang Huan, dan langsung fokus mencari tahu sumber film sepihak itu. Jenis film satu sisi itu jarang diimpor. Dalam beberapa jam mereka sudah menemukan semua orang yang baru saja membeli produk itu. Segera setelah itu, mereka segera mulai menyelidiki pembelinya. Ketua tim Kuping hampir mengerahkan seluruh tim untuk ini. Namun, saat hasil investigasi keluar, hasil buruk pun datang silih berganti. Ternyata, film yang hanya memiliki satu sisi itu telah dibeli oleh kelompok pementasan. Ada yang menggunakannya untuk sulap, dan ada pula yang menggunakannya untuk keperluan panggung. Meskipun tidak banyak kelompok pertunjukan yang membelinya, setiap kelompok yang membelinya membeli dalam jumlah besar. Menurut distributor, film satu sisi itu tidak murah, tetapi kebanyakan orang tidak membutuhkannya. Di dalam kelompok, film-film itu tidak dijaga oleh personel tertentu, dan biasanya dibuang di ruang penyimpanan. Terlepas dari siapa mereka, pekerja, pemain lain, atau bahkan penonton, siapapun dapat mengambil beberapa dan pergi. Karena situasi yang kacau, jika mereka benar-benar ingin melanjutkan jalan ini, beban kerja akan menjadi sulit. Dari kelihatannya, bukti ini tidak ada gunanya, dan mereka kembali ke titik awal. Mendengar ini, tidak hanya Kuping dan anggota timnya, bahkan Zhao Yu yang menguping pun merasa putus asa. Sepertinya mereka masih meremehkan kemampuan pelakunya. Eksekusi dan perencanaan orang ini sempurna, tidak ada celah sama sekali, dia memang jenius dalam kejahatan. Meskipun mengikuti jejak film sepihak itu hampir tidak ada gunanya, Kuping tidak menyerah sepenuhnya. Dia masih meninggalkan dua penyidik di tempat kejadian untuk melanjutkan penyelidikan, tetapi semua orang dipindahkan kembali ke kantor. Kali ini, Kuping pasti merasakan tekanan yang sangat besar. Jika dia gagal memecahkan kasus tangan hilang, sangat mungkin dia akan mengikuti jejak pemimpin tim sebelumnya dan dipaksa mengundurkan diri. Namun, Kuping telah menghabiskan seluruh tenaganya, telah mengeluarkan semua bukti dan memeriksanya secara menyeluruh. Namun, pada titik ini, selain belum menangkap pelakunya, dia bahkan belum dapat memberikan deskripsi yang layak tentang mereka. Dibandingkan dengan catatannya yang bersih, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, hari sudah hampir fajar, dan kendati tim terus melanjutkan analisis mereka yang tak kenal lelah, pembicaraan perlahan mereda. Zhao Yu adalah satu-satunya orang di bagian tim A di kantor tersebut. Ia berbaring di meja untuk waktu yang lama, tetapi tidak mendengar apapun dari si penyadap. Tampaknya kru Kuping sudah mencapai batasnya. Astaga, Zhao Yu berbalik dan menatap papan tulisnya sendiri dengan hati-hati. Di tengah papan tulis terdapat angka, pukul 4.26. Angka ini mewakili tanggal 26 April. Tahun lalu, kasus pertama terjadi pada tanggal 22 April. Kasus kedua terjadi 4 hari kemudian pada tanggal 26 April. Secara kebetulan, insiden tahun ini juga terjadi pada tanggal 22 April. Oleh karena itu, para penyidik khawatir bahwa tahun ini akan terulang kembali, dan akan terjadi insiden keempat pada tanggal 26. Jika insiden keempat terjadi, konsekuensinya akan berat. Media pasti akan membuat keributan besar, dan petugas polisi yang terlibat akan dikritik habis-habisan. Saat ini, seluruh kantor diselimuti kegelapan yang pekat. Saat itu sudah lewat fajar pada tanggal 25 April. Jika pelaku benar-benar bersiap untuk melakukan penyerangan lagi, maka polisi tidak punya banyak waktu lagi. Tapi pelakunya, siapa? Zhao Yu menggaruk kepalanya dan terus memikirkan kasus itu tanpa henti. Mengenai kasus ini, selain mengikuti ide Kuping, Zhao Yu juga punya idenya sendiri. Ia berpegang pada ide yang belum lengkap, merasa bahwa alasan mengapa kasus ini memakan waktu lama untuk dipecahkan mungkin bukan karena pelakunya licik, tetapi karena ide Kuping yang salah sejak awal. Seperti fakta bahwa meskipun Kuping dan timnya tidak pernah mengatakannya dengan lantang, tim tersebut telah sampai pada kesimpulan bahwa pelakunya adalah seorang pria. Ini karena pada kasus pertama,
pelakunya berada di area yang ramai tetapi berhasil menarik korban ke ruang pasokan listrik kecil di terowongan bawah tanah. Belum lagi, memotong tangan seseorang dengan satu pukulan membutuhkan banyak kekuatan. Jika korbannya adalah seorang wanita, maka kedua hal itu akan sangat sulit dilakukan. Tapi, bagaimana jika mereka salah? Bagaimana jika pelakunya bukan laki-laki? Apa yang akan terjadi? Menggunakan film satu sisi BMW sebagai contoh, pelaku telah mengambil tindakan canggih untuk tidak mengungkapkan apapun, bahkan siluet mereka sendiri. Tetapi mengapa pelakunya begitu berhati-hati hingga tidak memperlihatkan siluetnya sendiri? Mungkinkah siluet itu akan memperlihatkan sesuatu? Seperti mengungkap fakta bahwa dia seorang wanita. Selain itu, Zhao Yu juga merasa bahwa Kuping sering salah paham, termasuk mengenai motif pelakunya. Pada saat itu, pelaku telah memotong tangan 3 orang wanita. Namun, mengapa ia memotong tangan mereka pada awalnya? Kuping dan tim selalu mengira bahwa korban kasus tangan hilang dipilih secara acak. Mereka yakin bahwa tidak ada hubungan antara pelaku dan korban. Alasan mereka masuk akal karena ketiga korban tidak pernah bertemu satu sama lain. Mereka bukan teman sekelas, dan bahkan tidak pernah bersekolah di sekolah yang sama. Karena khawatir apakah dia salah atau tidak, Kuping telah meneliti dengan saksama apakah ketiga korban memiliki kenalan yang sama. Dari penelitiannya, meskipun ada 1 atau 2 kenalan yang sama, mereka tidak menunjukkan hubungan yang bernilai investigasi. Karena tidak ada hubungan apapun antara pelaku dan korban, Kuping jelas mengira bahwa kasus tangan hilang telah dilakukan oleh orang yang sakit mental. Dia menduga bahwa pelaku telah mengalami semacam trauma mental, seperti ibu rumah tangga yang menghabiskan terlalu banyak uang, dan membalas dendam dengan kejahatan ini. Namun Zhao Yu tidak menganggap demikian. Sekalipun sebelumnya dia bukan seorang polisi, namun kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan tertentu tidak lebih lemah dari detektif manapun di kesatuannya. Ketiga korban tidak saling mengenal. Bentuk tubuh, penampilan, tinggi badan, pakaian, panjang rambut, dan bahkan pekerjaan mereka semuanya sangat berbeda. Satu-satunya kesamaan di antara ketiganya adalah jenis kelamin, usia, dan situasi keuangan keluarga mereka. Zhao Yu merasa bahwa jika pelakunya benar-benar memiliki kecenderungan menyimpang, maka mereka setidaknya akan memilih korban yang mirip. Jika mereka memotong tangan orang karena ibu rumah tangga mereka adalah seorang pemboros, maka mereka setidaknya akan memilih korban yang mirip dengan istri mereka. Belum lagi, informasi sudah menunjukkan bahwa meskipun para korban berasal dari rumah tangga kaya, mereka tidak benar-benar memiliki masalah pengeluaran. Karena itu, Zhao Yu memiliki keraguan terhadap penilaian Kuping dan timnya. Bagaimana kalau pelakunya tidak punya masalah mental? Pikirnya. Karena situasi pekerjaan lama Zhao Yu yang agak khusus, ia telah menangani banyak kasus yang dilatar belakangi dendam atau dendam. Entah mengapa, ia merasa bahwa kasus tangan hilang di hadapannya terasa sangat mirip dengan kasus yang bermotif dendam. Pelaku yang telah memotong tangan para wanita itu tidak hanya melakukannya karena kepentingan atau masalah mereka sendiri, tetapi karena mereka benar-benar ingin membalas dendam. Dan alasan mengapa Zhao Yu berpikir seperti itu bukan hanya sekadar tebakan, tetapi karena alasan yang sangat spesifik. Bab 22, Jadilah Ayahku. Zhao Yu menyadari bahwa semua tangannya hilang. Hal yang sama terjadi pada ketiga korban. Tangan mereka yang terpotong telah hilang di tempat kejadian perkara, dan masih hilang. Tidak diragukan lagi, tangan tersebut pasti telah diambil oleh pelaku. Namun mengapa pelakunya mengambilnya? Menurut pemahaman Zhao Yu, pelakunya mungkin berpikir menyimpan tangan itu sebagai piala. Dia akan menyimpan pialanya, dan di masa depan, setiap kali dia melihat tangan korban, kebencian di dalam dirinya akan berkurang. Perilaku ini sangat mirip dengan beberapa perseteruan yang pernah dialami Zhao Yu, jadi dia merasa bahwa kasus tangan hilang ini merupakan bentuk balas dendam. Sasaran pelaku mungkin telah dipilih secara sengaja, bukan secara acak. Zhao Yu menyimpulkan bahwa para korban mungkin sebelumnya telah menyinggung pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, jadi pelaku memotong tangan mereka untuk membalas dendam. Tapi, kebencian macam apa yang menyebabkan pelaku memutuskan untuk memotong tangannya? Lalu, mengapa tangan kanannya yang dipotong dan bukan tangan kirinya?
Seperti penyelidikan sebelumnya, setelah memikirkannya dari perspektif ini, Zhao Yu segera sampai pada jalan buntu. Hasil investigasi menunjukkan bahwa para korban tidak memiliki catatan hitam atau menyinggung siapapun. Menurut rekan kerja, tetangga, dan saudara mereka memiliki reputasi baik dan bukan tipe orang yang suka membuat masalah. Selain itu, ketiganya tidak saling kenal, dan jalan mereka tidak pernah bersinggungan. Mengapa mereka terlibat dengan kejahatan yang kejam dan menyakitkan itu? Sebenarnya, apa sebenarnya? Siapa yang memotong tangannya? Saat berpikir, Zhao Yu seperti telah jatuh ke dalam labirin yang berulang-ulang, tidak dapat keluar. Lambat laun, kepalanya menjadi berat. Dia bahkan tidak dapat mendengar suara dari alat pendengar dengan jelas, apalagi memikirkan kasusnya. Untungnya, Zhao Yu tidak melupakan satu hal penting, yaitu mengaktifkan sistem ajaib di otaknya. Karena sudah lewat tengah malam, ini adalah hari yang baru, jadi dia seharusnya bisa melakukan perhitungan lagi. Mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, batu keras tiba-tiba terdengar dari kantor Tima. Saat fajar, Zhao Yu terbangun oleh alarm dari telepon genggamnya sendiri. Ah, pahlawan, kejarlah mimpimu bersamaku. Zhao Yu terkejut dan tiba-tiba duduk tegak. Saat itulah dia baru menyadari bahwa dia belum pulang tadi malam dan tertidur di atas meja. Oh ya, tiba-tiba dia teringat kejadian tadi malam sebelum tidur. Dia sepertinya telah mengaktifkan sistem ajaib dan melakukan perhitungan. Apa kata-katanya? Apakah itu Gen Li Gua atau Gen Sun Gua? Dia tidak bisa berhenti menggaruk kepalanya. Dia bahkan tidak ingat judulnya, apalagi kata-katanya. Dia sangat lelah malam itu sehingga begitu dia menutup matanya, dia langsung tertidur. Ah, pahlawan, kejarlah mimpimu bersamaku. Ponsel itu masih bergetar di atas meja. Zhao Yu membuka kunci ponselnya dan terkejut melihat bahwa panggilan itu berasal dari Jiang Xiaoxing, putri tuan tanahnya, Jiang Dafeng. Ia melihat jam tangannya. Waktu sudah lewat pukul 7, jadi seharusnya ia sudah berada di sekolah saat itu. Kenapa ia meneleponku? Pikirnya. Zhao Yu tidak ingin menjawab, tetapi teleponnya terus berdering. Dia takut Jiang Xiaoxing mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadanya, jadi dia menekan tombol jawab. Fiuh, akhirnya kau mengangkat telepon. Jiang Xiaoxing terdengar lega, baiklah, di mana kau? Sepertinya kau tidak kembali tadi malam. Aku meninggalkanmu pesan di WeChat, kau melihatnya. Saya harus bekerja lembur. Ada apa? Zhao Yu menjawab dengan singkat. Yah, kau, Jiang Xiaoxing terdengar canggung dan sepertinya ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Cepat bicara, aku punya kasus yang harus diselesaikan. Zhao Yu menjadi tidak sabar. Dia buru-buru menyalakan alat penyadap untuk memeriksa apakah kuping dan timnya punya perkembangan baru. Bagaimana kalau begini? Aku tidak bisa bicara dengan jelas di telepon. Aku akan segera ke unitmu, bisakah kau keluar sebentar? Jiang Xiaoxing terdengar cemas dan berbicara dengan sangat cepat. Oh, ya ampun, aku benar-benar sedang menyelesaikan masalah serius. Zhao Yu menjadi semakin tidak sabar, jika ada sesuatu, tidak bisakah kita bicarakan besok? Besok tidak akan ada gunanya. Yah, kau, Jiang Xiaoxing tampak telah mengumpulkan kekuatannya sebelum berkata dengan keras, bukankah kau mengatakan bahwa kita adalah rekan? Sekarang aku dalam masalah, kau harus membantuku. Kita sepakatkan. Mendengar ini, Zhao Yu mulai khawatir. Ia khawatir seseorang mungkin telah menemukan insiden pencurian nomor tersebut dan berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, aku takut padamu. Aku akan keluar sekarang, apakah itu cukup? Setelah mengakhiri panggilan, Zhao Yu tidak terburu-buru keluar dari kantor. Ia menyalakan alat penyadap dan memeriksa situasi tim B, tetapi yang terjadi hanya keheningan. Dia tidak yakin apakah ada perubahan dalam situasi tersebut. Dia berlari ke koridor dengan tergesa-gesa, bersandar di jendela tim B, dan melihat ke dalam. Saat melihat ke dalam, dia merasa lega. Dia melihat semua anggota tim B seperti dirinya, tidur di meja kantor mereka. Hanya ketua tim kuping yang masih berdiri di depan papan tulis, memikirkan kasus itu dengan serius.
Untung saja mereka belum menyelesaikannya. Zhao Yu merasa sangat tenang. Baru saat itulah dia merapikan rambut dan pakaiannya, lalu berjalan menuju gerbang utama kantor polisi. Ketika dia tiba, Jiang Xiaoxing sudah menunggu di sana, mengenakan seragam sekolahnya. Diterpa angin sepoi-sepoi, tubuh kurus wanita muda itu semakin terlihat jelas. Dengan bibir yang rapat dan mata yang curiga, dia tampak sangat gugup. Zhao Yu melihatnya dan buru-buru menariknya ke gang di samping. Bicaralah, mengapa kamu mencariku? Saat berbicara, Zhao Yu melihat sebotol cola yang belum dibuka di saku samping tas sekolah wanita muda itu dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Dia membuka botol itu dan mulai minum. Wanita muda itu masih memikirkan masalahnya sendiri dan tidak peduli dengan cola. Dia membuka mulutnya beberapa kali dan akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk berbicara kepada Zhao Yu. Bisakah kamu menjadi ayahku hari ini? Oke. ARUCKKK. Zhao Yu memuntahkan kolanya. Ia melakukannya dengan sangat cepat, hingga sebagian keluar dari hidungnya. Hork-hork. Hork-hork. Zhao Yu tampak mengerikan, batuk-batuk dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka wajahnya. Ada pertemuan orang tua pagi ini, dan semua orang tua harus berpartisipasi. Aku hanya bisa menemukanmu. Jiang Xiaoxing berkata dengan tergesa-gesa, jika ayahku pergi, aku akan mati. Berhenti. Zhao Yu bingung, kamu, aku, ayahmu. Apakah aku setua itu? Tidak bisakah aku menjadi saudaramu? Kau hanya bisa menjadi ayahku. Jiang Xiaoxing berkata dengan serius, aku sudah menyadap informasi ponsel ayahku dan menyalinnya ke ponselmu. Guruku tidak akan bisa mengetahuinya. Astaga, Zhao Yu hendak berlutut, Nona besar, haruskah aku memberimu pekerjaan di kantor polisi? Kamu sangat profesional. Tolong, pinta Jiang Xiaoxing, pertemuan orang tua dimulai pukul 8, aku akan membayar ongkos taksinya, oke. Cukup, Zhao Yu berteriak dengan wajah tegas, jika ayah kandungmu tahu tentang hal itu, aku akan diusir dari rumah, tahukah kau? Mengapa kau tidak menyewa seseorang? Tidak mungkin bagiku untuk pergi. Jujur saja, aku benar-benar memiliki kasus penting untuk diselidiki hari ini. Cepat pergi, cepat. Jika tidak, kau tidak akan bisa sampai tepat waktu untuk naik bus. Zhao Yu sudah tidak berselera lagi terhadap cola itu. Dia menutup-tutupnya dan memberikannya kembali padanya. Bab 23, Mata Rantai yang Hilang. Menatap gerbang SMP Kinsan kedua yang megah dan megah, Zhao Yu merasa kakinya menjadi berat, melekat erat di tempatnya. Sekolah menengah pertama Kinsan adalah salah satu sekolah menengah pertama terbesar dan paling terkenal di seluruh distrik. Banyak orang rela mengorbankan segalanya hanya untuk bisa masuk ke sekolah itu. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa Jiang Xiaoxing akan bersekolah di sekolah menengah kedua. Belum lagi, dia duduk di kelas 8, dan dalam 1,5 bulan dia akan mengikuti ujian masuk sekolah menengah atas. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena Jiang Xiaoxing tidak ingin ayahnya sendiri datang ke pertemuan orang tua, bukan karena nilainya terlalu rendah, tetapi karena nilainya terlalu bagus. Ternyata, Jiang Xiaoxing adalah si jenius di sekolah menengah kedua. Setiap ujian tiruan yang diikutinya, dia selalu masuk dalam peringkat 3 teratas di seluruh sekolah. Gadis kecil itu sangat menarik. Dia memberitahu pihak sekolah bahwa mengaji malam tidak sesuai dengan gaya belajarnya, dan dia ingin belajar di rumah. Para guru bahkan tidak berani mengatakan tidak kepada murid terbaik mereka. Hanya dengan pemberitahuan sederhana kepada ayah Jiang Xiaoxing, dia diizinkan untuk tidak mengaji malam. Namun, guru tersebut tidak tahu bahwa yang disebut ayah Jiang Xiaoxing sebenarnya bukanlah ayah Jiang Xiaoxing. Bahkan sebelum Zhao Yu, anak tersebut telah memalsukan informasi kontak orang tuanya beberapa kali. Alasan dia tidak mau mengikuti pengajian malam itu karena dia belajar hacking di warnet, belajar sendiri cara menipu akun orang lain. Meskipun dia melakukan hal-hal itu, nilainya tidak pernah turun, jadi tindakannya tidak diketahui oleh sekolah atau orang tuanya. Nilai dan kemampuan Jiang Xiaoxing hampir membuat Zhao Yu malu. Dia tidak yakin mengapa, tetapi saat dia melangkah melewati gerbang sekolah, dia merasa tidak cocok. Jantungnya berdebar kencang dan dia mulai berkeringat deras.
Bahkan saat dia masuk ke wilayah mafia lain untuk mengejek mereka, dia tidak pernah segugup ini. Saat itu, dia benar-benar menyesal telah setuju untuk berpura-pura menjadi ayah Jiang Xiaoxing. Karena kasus tangan hilang menyita banyak waktunya, dia tidak punya energi lagi untuk ini. Namun Jiang Xiaoxing telah mengeluarkan kartu asnya, dan telah membuat bingung Zhao Yu yang berpengalaman dan ahli di jalanan. Jiang Xiaoxing pernah berkata seperti ini, pikirkanlah. Hidup kita berdua dipertaruhkan di sini. Jika kamu tidak datang ke pertemuan orang tua bersamaku, penipuanku akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan mendapatkan uang. Selain itu, kamu bahkan mungkin menghadapi akibat yang berat karena kamu seorang polisi. Langkahnya telah menjadi skakmat bagi Zhao Yu. Tentu saja, Zhao Yu tidak bisa begitu saja mengakui kebenaran dan melarikan diri, tetapi dia juga memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dan menyadari bahwa itu tidak sepadan dengan pengorbanannya. Tanpa jalan keluar, Zhao Yu hanya bisa dengan enggan menjadi ayahnya. Jangan khawatir, melihat keengganan orang lain, Jiang Xiaoxing mencoba membuat situasi tidak terlalu menakutkan baginya. Ini hanya pertemuan orang tua, semua orang tua akan hadir. Kamu hanya perlu duduk di kursi dan mendengarkan. Jika wali kelas meminta kamu untuk berpidato, kamu bisa mengatakan sesuatu yang acak. Jangan katakan mengapa aku tidak menghadiri pengajian malam. Zhao Yu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mengikuti gadis kecil itu. Setelah Jiang Xiaoxing membuka gerbang dengan kartunya, ia membawa Zhao Yu ke gedung musik sekolah. Bangunan itu cukup tua, dengan banyak atap dan pilar, hampir tampak seperti bangunan dari tahun 70-an atau 80-an. Anda bahkan dapat melihat bintang 5 titik berwarna kuning yang tersebar di dinding, agak memudar karena usia. Karena khawatir akan mengganggu kegiatan belajar siswa, pertemuan orang tua diadakan di lobi gedung musik. Lobi tersebut dapat menampung hingga 100 orang. Menggunakan lobi tersebut untuk pertemuan orang tua hampir terasa sia-sia. Namun, proses masuk di pintu masuk sangat ketat. Setiap orang tua yang berpartisipasi harus menggunakan ponsel mereka untuk memindai kode WeChat. Untungnya, pakar peretasan Jiang Xiaoxing telah mengurus semuanya, dan Zhao Yu tidak mengalami masalah apapun saat masuk. Karena murid-murid tidak ikut serta dalam pertemuan orang tua, Jiang Xiaoxing pergi ke kelas setelah mengantar Zhao Yu ke tempat yang ditujunya. Saat hendak pergi, dia masih khawatir, dan melirik Zhao Yu beberapa kali. Zhao Yu tidak siap, jadi dia hanya mencari tempat duduk di dekat depan dan duduk di kursi. Si penyadap dalam benaknya masih aktif. Meskipun dia berperan sebagai ayah Jiang Xiaoxing, dia tidak bisa mengabaikan pekerjaan aslinya. Dia tetap mengawasi setiap gerakan tim B. Tetapi bahkan saat Zhao Yu sedang duduk di gedung musik, ketua tim Kuping masih kehabisan ide, tidak dapat melanjutkan. Masih ada waktu sebelum dimulainya konferensi orang tua, jadi belum banyak orang yang hadir. Di antara mereka, ada seorang ibu berusia 40-an tahun. Ketika melihat piano di podium, dia tampak sangat tertarik, dan berlari untuk mulai memainkan sebuah lagu. Tanpa diduga, ternyata dia adalah seorang profesional, memainkan lagu yang lembut dan menenangkan, tetapi sangat sulit. Alunan musik yang jernih dan elegan menggema di lobi, mengangkat suasana hati para orang tua yang hadir. Semua orang berdiri di samping pemain piano dan mendengarkan dengan penuh minat. Zhao Yu mungkin orang yang kasar, tetapi dia sangat tertarik pada musik. Sambil bersandar di kursinya, dia juga terpesona oleh suara piano. Zhao Yu duduk di tempat yang sempurna karena ia dapat melihat semua yang terjadi. Tanpa disadari, matanya tertarik pada tangan pemain piano yang indah, putih, dan panjang. Mungkin karena pengaruh kasus tangan hilang, tetapi dalam benaknya, Zhao Yu berpikir, tangan yang begitu indah. Bagaimana cara terbaik untuk memotongnya? Tangan wanita itu dengan cekatan memainkan piano dengan kuat dan lincah, menghasilkan nada-nada yang indah. Musiknya begitu hidup, penuh dengan emosi dan menyentuh hati setiap orang. Seluruh ruangan terpesona. Mudah untuk mengatakan bahwa keterampilan piano ibu perempuan ini tidak sekadar biasa-biasa saja. Ketika musik berakhir, para orang tua yang duduk terdiam sejenak sebelum mereka mulai bertepuk tangan dengan keras. Hehehe, Ibu San-san. Ibu lainnya memuji,
sebelumnya aku tidak menyadari, tapi kemampuan pianomu luar biasa. Bahkan lebih baik daripada pemain profesional. Aku tidak tahu apa maksudmu. Ibu Sansan, yang baru saja bermain piano, tersenyum rendah hati, sudah bertahun-tahun aku tidak bermain piano. Bukannya aku sombong, tapi di zaman kita, untuk mencapai level ke-10 piano jauh lebih sulit daripada sekarang. Oh, kamu sudah level 10 piano. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kenapa kamu tidak pernah menyebutkannya? Apakah kamu menyembunyikannya? Ibu yang lain tertawa. Haha, Ibu Sansan tertawa. Bukan berarti aku melakukan ini untuk mencari nafkah. Buat apa aku memberitahu orang-orang? Sebenarnya, aku hanya bernostalgia, hampir emosional. Aku masih ingat 20 tahun yang lalu, aku ada di sini untuk mengikuti turnamen piano, dan hampir diterima di sekolah musik pusat. Ia melanjutkan, meskipun tempat ini terlihat tua, pada saat itu, sekolah musik sekolah menengah kedua dikenal sebagai surga musik di kota Kinsan. Banyak orang terkenal yang lulus dari sini. Jika aku bekerja lebih keras saat itu, mungkin, aku bisa menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Hahaha, bercanda lagi. Orang tua perempuan lainnya berkomentar, Sansanmu sudah sangat hebat. Kalau kamu sekolah musik, di mana kamu bisa mendapatkan anak sehebat itu? Benar? Haha, sang ibu tertawa. Mendengar pembicaraan antara keduanya, Zhao Yu merasa seperti telah menangkap sesuatu. Ia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Lalu tiba-tiba, seperti tersambar petir, ia melompat dari tempat duduknya. Astaga, piano, pikirnya, piano. Mungkinkah kunci kasus tangan hilang ada di sini? 53 hari. Tak perlu dikatakan lagi, saya rasa semua orang tua sudah tahu betapa pentingnya 53 hari ini bagi anak-anak. Di atas panggung, seorang pria parubaya berambut putih mengetuk meja dengan jari telunjuknya. Tujuan dari diadakannya konferensi orang tua hari ini adalah untuk membahas bagaimana orang tua dapat berkoordinasi secara akurat dengan anak-anak mereka dan bagaimana menghilangkan ketegangan mereka. Saya rasa, orang ini adalah guru kelas Jiang Xiaoxing. Ia sedang berkonsentrasi menjelaskan kepada para orang tua tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum ujian tengah tahun. Siapa sangka ketika ia berbicara dengan penuh semangat, sebuah ponsel mulai berdering dari suatu tempat di antara hadirin. Ah, pahlawan, kejarlah mimpimu bersamaku. Ah, pahlawan, telepon genggam itu berdering. Para orang tua mendengarkan dengan saksama, tetapi nada deringnya begitu keras sehingga para orang tua itu menatap dengan mengancam sekaligus, dan bahkan guru kelas di atas panggung terpaksa menghentikan pidatonya. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Pemilik telepon genggam itu tidak hanya mematikan teleponnya, tetapi mereka mengangkat telepon mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Halo, dia mendongak dan menjawab. Dengan semua mata tertuju padanya, dia mendengarkan panggilan telepon itu dengan saksama sambil membuka matanya lebar-lebar, mengabaikan situasi di depannya. Para orang tua saling menatap dengan bingung. Guru kelas tampak canggung, tidak tahu apakah harus melanjutkan pidatonya atau tidak. Orang yang menjawab telepon itu sama sekali tidak terganggu. Ia tampak sangat tertarik dengan panggilan teleponnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, ia berteriak kaget, "Apa? Apa yang kau katakan itu benar? Kau yakin?" "Arf, bagaimana mungkin?" Pada saat itu, para orang tua di dalam aula ketakutan. Bahkan udara pun seakan berhenti bergerak. "Halo, katakan itu sekali lagi." Orang ini masih tidak merasa malu. Dia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan dengan percaya diri keluar dari auditorium. Saat keluar, dia masih berteriak ke teleponnya, "Tunggu, biar aku tulis ini." Setelah orang tersebut meninggalkan aula, para orang tua yang hadir segera pulih dari kengerian dan keributan pun terjadi. "Siapa itu? Orang tua anak yang mana?" Seseorang berbisik pelan, "Kelas apa? Apakah ini pasar makanan?" Tepat sekali, memang, dengan orang tua seperti ini, bagaimana mungkin anak itu bisa dididik dengan baik? Yang lain berkata dengan wajah jijik, "Aku yakin anaknya pasti mendapat peringkat terakhir." "Hei, Ibu Xiaoyu, ada apa denganmu?"
kenapa wajahmu pucat sekali? Seorang ibu yang duduk di samping tampak tidak percaya. Sambil menggigil, dia berkata, tidak, itu tidak mungkin. Ketika saya tiba, saya melihat orang itu di telepon, dia datang bersama Jiang Xiaoxing. Mungkinkah dia? Jiang Xiaoxing, murid terbaik di sekolah menengah kedua. Tanya orang itu dengan kaget. Itu tidak mungkin. Mungkinkah kamu salah? Bagaimana mungkin Jiang Xiaoxing memiliki orang tua seperti itu? Para orang tua, diam. Sang guru melihat bahwa ketegangan semakin memuncak. Ia mengetuk meja dengan tergesa-gesa untuk menenangkan semua orang. Mari kita lanjutkan. Tidak diragukan lagi, orang yang dikutuk oleh orang tua itu adalah Zhao Yu. Selain dia, siapa lagi yang punya energi seperti itu? Di luar aula, Zhao Yu menemukan sebuah meja, mengeluarkan buku catatan kecil, dan mencatat informasi yang telah dikumpulkan Li Bei ini untuknya. Saat mencatat, Zhao Yu dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap, dan dia merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Pembunuh, oh pembunuh. Akhirnya aku akan menangkapmu, pikirnya dalam hati. Liu Changhu, kuping, buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku akan menangkap pembunuh kasus tangan hilang. Setelah mengoceh, dia memukul kepalanya sendiri dengan keras dan memuji dengan tulus. Sistem mukjizat yang hebat, betapa aku mencintaimu. Alasan mengapa Zhao Yu begitu bersemangat hingga bertingkah seperti orang gila adalah karena dia telah menemukan petunjuk baru tentang kasus tangan hilang. Zhao Yu berpikir bahwa petunjuk ini, yang telah diabaikan oleh yang lain, sangat penting dalam memecahkan kasus ini. Faktanya, saat Ibu Sanshan bermain piano di panggung tadi, Zhao Yu telah memberikan tebakan yang berani dan tidak biasa. Pembunuh itu memotong tangan korbannya. Selain menghabiskan uang secara berlebihan, mungkinkah ada alasan lain? Seperti bermain piano, pembunuh itu melihat seseorang bermain piano dengan baik, dan memotong tangannya karena cemburu. Saat dia merenungkan piano itu, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah korban kedua dari kasus ini, Yuan Lili. Yuan Lili adalah seorang guru musik di perguruan tinggi. Sebelum tangannya dipotong, dia memberikan pelajaran piano. Tentu saja, keterampilan bermain pianonya pasti sangat tinggi. Berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba teringat pada korban pertama kasus ini, Gao Tian. Pada hari tangan Gao Tian dipotong, dia sedang menghadiri sebuah konser di stadion. Dia samar-samar ingat itu bukan konser menyanyi, tetapi konser musik, dan sepertinya ada hubungannya dengan piano. Dengan pemikiran ini, Zhao Yu segera menelepon Li Bei ini. Li Bei ini sudah pergi bekerja, jadi Zhao Yu meminta bantuannya untuk memeriksa catatan terkait. Li Bei ini segera menanggapi, memberitahu bahwa Gao Tian yang datang malam itu adalah tur khusus Pangeran Piano Jerman, Kleiderman. Pangeran Piano, Gao Tian datang dari berbagai penjuru negeri, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ia punya gairah besar terhadap piano. Piano lagi. Lalu, bagaimana dengan korban ketiga Luo Meina? Apakah dia juga punya hubungan dengan piano? Memikirkan hal ini, Zhao Yu segera meminta Li Bei ini untuk menyelidiki lebih lanjut apakah Luo Meina punya hubungan dengan piano sekaligus menyelidiki hubungan antara korban lainnya dan piano. Memotong tangan seseorang hanya karena seseorang tahu cara bermain piano tampak menggelikan, tetapi Zhao Yu merasa bahwa firasatnya tentang piano kemungkinan besar menjadi kunci kasus tangan hilang. Karena sudah waktunya untuk pertemuan orang tua, Zhao Yu harus duduk, berpura-pura mendengarkan guru kelas. Namun, dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri. Seolah-olah rumput telah tumbuh saat dia dengan cemas menunggu jawaban Li Bei ini. Li Bei ini tidak tahu di mana Zhao Yu berada. Begitu dia mengumpulkan informasi, dia langsung menelepon Zhao Yu, dan Zhao Yu menjawab dengan wajar seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Li Bei ini memberitahu Zhao Yu bahwa dia telah mengumpulkan informasi terperinci dan dapat diandalkan tentang 3 korban kasus tangan hilang, Gao Tian, Yuan Lili, dan Luo Meina. Ketika mereka masih muda, mereka semua mencapai level ke-10 piano. Mendengar berita mengejutkan ini, bagaimana Zhao Yu bisa tetap duduk? Beginilah kejadiannya. Di luar aula, ketika dia sedang mencatat di atas meja batu, Zhao Yu merasakan tangannya gemetar.
Sejak dia terlibat dalam kasus tangan hilang yang misterius, Zhao Yu selalu merasa bahwa jika pembunuhnya ingin membalas dendam, ketiga orang ini pasti memiliki kesamaan. Namun, setelah pencarian yang lama, hasilnya tetap sia-sia. Namun sejak petunjuk piano muncul, semuanya berbeda. Ketiga orang itu semuanya terhubung oleh piano. Zhao Yu merasa bahwa ini bukan suatu kebetulan. Mungkin, jawaban sebenarnya ada di sini. Bab 25, kamu di mana? Menurut informasi dari penyadap, tim Kuping telah mengubah fokus penyelidikan mereka ke dua kasus sebelumnya. Dia bahkan telah mengirim seseorang ke rumah lama Yuan Lili untuk menyelidiki, menghidupkan kembali kasus lama. Tampaknya Kuping benar-benar kehabisan ide. Zhao Yu tidak dapat menahan tawa. Ini salah kalian karena meremehkanku. Kali ini, jangan harap aku akan membagi kekayaannya juga. Pikirnya dalam hati. Dia fokus mencatat informasi terbaru di buku catatannya, dan segera berpikir. Sekarang, dia yakin bahwa kasus tangan hilang itu ada hubungannya dengan piano. Namun, bagaimana hubungannya, dia masih belum yakin. Zhao Yu merasa bahwa karena ketiga korban itu ada hubungannya dengan piano, pembunuhnya pasti juga seorang ahli piano. Ahli itu pasti pernah berinteraksi dengan para korban. Menurut informasi Li Bei ini, ketiga korban berasal dari sekolah piano yang berbeda, dengan guru yang berbeda. Meskipun ketiganya adalah pemain piano tingkat 10, mereka semua mengikuti ujian pada waktu yang berbeda pula. Dengan kata lain, ketiganya mungkin ahli piano, tetapi mereka sama sekali tidak saling mengenal. Lalu, mungkinkah mereka bertiga mengenal pelakunya secara terpisah? Setelah berpikir sejauh itu, Zhao Yu sekali lagi menelepon Li Bei ini dan memintanya untuk segera menyelidiki sejarah piano ketiga korban. Mungkinkah mereka belajar pada waktu yang sama? Tidak mengherankan bahwa Li Bei ini tidak terlalu senang dengan pengaturan tersebut. Ia mencatat bahwa untuk menyelesaikannya, ia harus menghubungi semua sekolah piano. Sudah 20 tahun sejak para korban menjadi siswa. Beberapa sekolah telah tutup. Hampir mustahil untuk mencari. Tolong. Sekarang karena Li Bei ini adalah satu-satunya yang mendukungnya, Zhao Yu hanya bisa turun dari kudanya dan memohon, informasi ini sungguh sangat penting. Setelah kasus ini terpecahkan, aku berjanji akan mentraktirmu sesuatu. Begitulah kira-kira, Li Bei ini tersenyum puas, kalau begitu aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi, Zhao Yu memperingatkan, kau harus ingat, jangan biarkan orang lain tahu tentang penyelidikan kita. Terutama Kuping dan tim B, oke. Sudah kubilang, jangan khawatir. Li Bei ini menutup telepon dengan tidak sabar saat dia selesai berbicara. Zhao Yu menggosok tangannya dengan tidak sabar, tidak bisa menunggu. Namun ketidaksabaran sama sekali tidak membantunya, dia masih memiliki misi penting yang harus diselesaikan, jadi dia hanya bisa pergi dan duduk kembali di lobi. Sesi tanya-jawab sedang berlangsung. Guru wali kelas dengan bersemangat menjawab semua pertanyaan orang tua, dan para orang tua mendengarkan dengan saksama. Tidak banyak orang yang menyadari Zhao Yu kembali ke tempat duduknya. Zhao Yu tidak tertarik dengan hal ini. Pikirannya terus memikirkan hubungan antara kasus tangan hilang dan piano. Segala macam bukti, detail, dan kemungkinan dengan cepat berputar di kepalanya. Pada akhirnya, ia bahkan terhubung dengan sistem ajaibnya. Mungkinkah berpura-pura menjadi ayah Jiang Xiaoxing, datang ke ruang musik sekolah menengah kedua, dan terinspirasi oleh orang tua yang bermain piano adalah petualangan hari itu. Sangat disayangkan bahwa ia tidak dapat mengingat petunjuk dan tema petualangan tersebut. Apa rahasia petualangan ini? Dia mulai mengingat saat dia memasuki lobi, saat Ibu Sanshan selesai bermain piano. Mungkinkah masih ada lagi yang dikatakannya? Ibu Sanshan berkata bahwa dia sudah lama tidak bermain piano. Mereka yang tidak mengenalnya dengan baik jelas tidak akan tahu bahwa dia bermain piano. Aspek ini sangat mirip dengan Gao Tian dan Luo Meina. Meskipun Zhao Yu memiliki informasi tentang mereka, tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka bermain piano meskipun sudah level 10. Mungkinkah pelakunya mungkin sudah mengenal mereka selama bertahun-tahun? Pelakunya tahu rahasia mereka, tahu mereka bermain piano. Mungkinkah pelakunya adalah musuh lama mereka? Tunggu, tiba-tiba, Zhao Yu teringat sebuah poin penting.
Ketiga korban tidak berasal dari sekolah piano yang sama, dan mereka juga tidak saling mengenal, tetapi, ada satu waktu dan tempat di mana mereka bisa saja bertemu. Hah, Zhao Yu tiba-tiba teringat perkataan Ibu Sanshan, aku masih ingat 20 tahun yang lalu, aku ada di sini menghadiri turnamen piano, dan hampir diterima di sekolah musik pusat. Benar, seluruh tubuh Zhao Yu dipenuhi bulu kuduk merinding. Astaga, akhirnya dia menemukannya. Titik kontak antara ketiga korban itu adalah sebuah kompetisi. Ketiganya adalah ahli piano, dari kota yang sama, dan usia yang hampir sama. Mereka mungkin saja pernah mengikuti kompetisi piano yang sama. Ya, tidak ada cara lain. Zhao Yu memutuskan bahwa pelaku kasus tangan hilang pasti telah mengikuti kompetisi ini. Pelakunya pasti tidak melakukannya dengan baik dan tersingkir, menyebabkan dia menyimpan dendam. Jadi, dia melakukan tindakan yang begitu kejam. Tanpa tanganmu, bagaimana kau bisa memainkan piano sekarang? Dia membayangkan si pelaku berkata. Zhao Yu merasa semakin yakin dengan pikirannya, dan menjadi bersemangat. Jika pelaku dan korbannya berusia hampir sama, maka saat itu mereka pasti masih sangat muda. Saat itu pelaku tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Setelah lebih dari 1 dekade, pelaku akhirnya merasa memiliki kemampuan, dan memulai kasus tangan hilang. Astaga, pelakunya pasti punya dendam. Hanya kompetisi piano, apa itu sepadan? Zhao Yu masih mempertimbangkan ini ketika teleponnya mulai bergetar lagi. Dia sudah mengantisipasi ini, dan mengangkat telepon itu bahkan sebelum telepon itu mulai berdering. Senior, suara Li Bei ini yang bersemangat terdengar dari telepon. Aku menemukannya. 18 tahun yang lalu, mereka bertiga mengikuti kompetisi piano sekolah menengah atas tahunan ke-10 Kinsan. Ketiganya adalah finalis. Ayah, gila, Zhao Yu menepuk pahanya, dan hampir melompat kegirangan. Suaranya terlalu keras. Semua orang tua sekali lagi melompat mendengar seruannya. Lobi raksasa itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Katakan padaku, di mana kompetisinya? Siapa lagi yang ikut? Zhao Yu mengabaikan semua orang dan melanjutkan dengan suara keras. Sudah terlalu lama untuk mengetahui berapa banyak orang yang hadir. Aku masih harus menyelidikinya, tapi aku tahu lokasinya, SMP Kinsan kedua. Mendengar nama sekolah menengah pertama Kinsan kedua dari Li Bei ini, Zhao Yu merasa seperti tersambar petir, dan gemetar hebat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gila, kata-kata Zhao Yu yang tak terkendali sekali lagi keluar. Semua orang tua yang hadir menggigil seolah terkejut. Ya, aku merasa, ini tidak mungkin hanya kebetulan. Li Bei ini juga bersemangat, senior, kontesnya sudah lama sekali. Aku tidak bisa mendapatkan semua informasi melalui telepon. Kalau kau bertanya padaku, kau harus pergi ke sana sekarang juga dan mencari bukti. Benar, setelah sekian lama. Di mana kau sebenarnya? Bab 26, Kualitas Destruktif. Zhao Yu tidak mau menjawab pertanyaan Li Bei ini. Setelah menutup telepon, dia bergegas ke kerumunan dan buru-buru mencari orang yang memainkan piano, Ibu Sanshan. Hei, itu kamu. Zhao Yu segera menemukannya. Dia buru-buru bertanya, kakak, cepat ceritakan padaku, saat kamu mengikuti kompetisi piano itu, apakah kamu mengenal Gao Tian, Yuan Lili, dan Luo Meina? Salah satu dari ketiga orang ini. Ekspresi Ibu Sanshan membeku. Ia mundur sambil menggelengkan kepala, seolah bersembunyi dari wabah. Tidak, sudah bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau langsung berkata tidak? Zhao Yu mendesak. Pikirkan baik-baik lagi, apakah kau kenal ketiga orang ini? Apakah mereka ikut serta dalam kompetisi piano besar bersamamu? Aku benar-benar tidak ingat. Ibu Sanshan ketakutan dengan agresivitas Zhao Yu. Dia berbalik dan ingin bersembunyi. Zhao Yu mencengkeram lengannya dan berteriak, kakak, apa yang kalian takutkan? Aku sedang menyelidiki sebuah kasus. Hei, orang tua di sini, aku sudah mengawasimu. Guru kelas berambut putih itu tidak dapat melihat lebih jauh. Dia memukul meja, berdiri dan berteriak, sebaiknya kau hentikan ini. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Kau benar-benar rendahan. Tepat sekali. Para ayah mulai menyingsingkan lengan baju.
Tidak bisakah kalian melihat di mana kami? Menurut kalian, siapa kalian? Kata-kata ini mengingatkan Zhao Yu tentang apa yang harus dilakukan. Dia segera mengeluarkan lencana polisinya dan berteriak, "Saya seorang polisi. Unit investigasi kasus utama sedang melakukan investigasi. Ada kasus besar yang mungkin terkait dengan wanita ini, jadi," dia menatap Ibu Sanshan dan berkata, "Kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur, atau kamu harus kembali ke kantor polisi bersamaku, hei." Mendengar dirinya dikaitkan dengan kasus besar, mata Ibu Sanshan berputar ke belakang kepalanya, dan dia pingsan. Orang tuanya di sisinya mencubit bibir atasnya dan menepuk dadanya, dan berhasil menyadarkannya setelah banyak usaha. "Pak Polisi, bagaimana Anda melakukan investigasi?" Guru kelas berlari menghampiri dan menggerutu, "Lihat, apa yang telah Anda ubah dari konferensi kita. Ini sekolah." Tepat sekali. Para orang tua mengkritik Zhao Yu satu persatu. "Saya belum pernah mendengar tentang penangkapan seseorang dari konferensi orang tua. Lihat bagaimana Anda membuat orang takut." "Hei, apakah kamu benar-benar seorang polisi?" tanya seorang pria lain dengan curiga. "Kamu sangat vulgar. Bagaimana mungkin seorang polisi bersikap seperti ini?" "Tuan Wang," katanya kepada guru kelas, "menurutku lebih baik kamu memeriksa lencananya terlebih dahulu." Omong kosong. Tanpa menunggu orang tuanya mengeroyoknya, Zhao Yu berteriak, "Biar ku katakan yang sebenarnya. Pelakunya kemungkinan akan beraksi lagi hari ini. Jika kalian menghalangi penyelidikanku dan memberi pelakunya kesempatan lagi untuk melakukan kejahatan, kalian akan mengganggu pelayanan publik, dan kalian semua akan mendapat masalah serius." Orang tua mereka tidak berpengalaman dalam hal ini, dan merasa terintimidasi oleh kata-kata Zhao Yu. Mereka semua terdiam dan tidak berani membuat keributan lagi. "Pak Polisi, sudah 20 tahun. Wajah Ibu Sanshan pucat pasi. Sambil menggigil, ia berkata, "Bagaimana saya bisa ingat siapa saja yang ikut bertanding? Saya saja sudah cukup gugup untuk tampil di panggung, apalagi mengingat yang lainnya. Ketiga nama yang Anda sebutkan, saya benar-benar belum pernah mendengarnya sebelumnya." Zhao Yu memikirkannya sejenak dan segera menyadari mengapa ketiga korban tidak saling mengenal. Pertama, waktu telah berlalu lama. Kedua, kompetisi piano adalah tentang mengadu kemampuan diri sendiri tanpa perlu berinteraksi dengan pesaing lain. Tunggu, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada wanita itu, "Tahun berapa kamu mengikuti kompetisi piano besar? Kamu seharusnya tahu ini, kan?" Aku tahu. Ibu Sanshan mengangguk beberapa kali dan berusaha keras mengingat. "Itu tahun kedua atau ketiga, paling lama keempat. Lagi pula, itu tidak berlangsung lama." Zhao Yu terus menggelengkan kepalanya. Semua korban telah berkompetisi dalam kompetisi piano agung ke-10. Ada perbedaan beberapa tahun. Tentu saja tidak mungkin bagi Ibu Sanshan untuk mengenal mereka. Jika memang begitu, dia harus mulai dari catatan awal kompetisi. Zhao Yu yakin jika daftar peserta kompetisi piano tahun itu bisa ditemukan, dia bisa menemukan pelakunya. "Itu, Tuan, apa?" Zhao Yu menggeram pada guru kelas berambut putih itu, "Katakan padaku, jika aku ingin mencari informasi tentang kompetisi piano yang diadakan di sini beberapa tahun yang lalu, kepada siapa aku harus mencarinya?" "Yah, kamu harus tanya ke wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab di bidang musik." Guru kelas itu mengerutkan kening. "Tapi sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak yakin apakah informasi itu masih bisa ditemukan." "Di mana kantor wakil kepala sekolah? Bagaimana cara ke sana?" perintah Zhao Yu. Guru kelas tidak berani menentangnya. Dia segera memberitahu Zhao Yu apa yang perlu dia ketahui, dan Zhao Yu pun meninggalkan aula. Ketika Zhao Yu benar-benar pergi, kedua orang tuanya menghela napas lega. Setelah hening sejenak, seseorang bertanya lagi, "Orang ini, siapa sebenarnya dia?" "Orang tua murid." "Kurasa tidak," kata guru kelas itu ragu. "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." "Polisi unit investigasi kasus utama. Kenapa dia seperti gangster? Kalau ada murid kita yang punya orang tua seperti itu akan jadi kemalangan besar." Aku tahu. Pada saat ini, seorang ibu angkat tangan dan menjawab, "Aku melihatnya, dia datang bersama Jiang Xiaoxing."
Dia seharusnya menjadi orang tua Jiang Xiaoxing. Berdebar, guru kelas kehilangan pijakannya dan jatuh ke lantai. Keluar dari aula gedung musik, Zhao Yu langsung menemui wakil kepala sekolah. Setelah Zhao Yu menunjukkan kartu identitas kepolisiannya, wakil kepala sekolah dengan kooperatif memanggil pengurus berkas. Namun, setelah Zhao Yu dan para administrator mencari di seluruh ruang data, tidak ada informasi tentang kompetisi Grand Piano, apalagi para pesertanya. Bahkan tidak ada satu artikel pun atau apapun yang terkait dengan peraturan dan ketentuan yang ditemukan. Salah satu administrator berkata bahwa sudah terlalu banyak waktu yang berlalu. Informasi tentang jenis kompetisi tidak sepenting data lainnya, dan tidak ada artinya untuk disimpan. Sekolah telah pindah beberapa kali, sehingga kemungkinan untuk tetap bertahan sangat kecil. Mendengar ini, Zhao Yu tidak dapat menahan rasa kecewa yang amat dalam. Ia segera meminta para pengurus, mengatakan bahwa nyawa menjadi taruhannya, dan meminta mereka untuk terus mencari dengan segala cara. Para pengurus sekolah tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Mereka langsung berjanji kepada Zhao Yu bahwa mereka akan terus mencari untuk melihat apakah ada informasi yang tertinggal di sekolah, dan akan meneleponnya begitu ada berita. Zhao Yu hanya bisa pergi untuk sementara waktu untuk memikirkan solusi lain. Siapa yang tahu bahwa begitu dia keluar dari pintu masuk utama sekolah menengah kedua, dia menerima telepon dari Li Beini. Senior, bagaimana keadaanmu? Aku punya kabar baik untukmu, daftar peserta kompetisi piano agung ke-10 kota Kinsan, aku sudah mendapatkannya. Bab 27, melewati tingkat otoritas. Ketika tidak dapat menemukan data kompetisi piano, Zhao Yu awalnya ingin berbicara dengan ketiga korban. Karena mereka benar-benar menghadiri kontes, mungkin mereka akan mengingat sesuatu yang penting. Namun setelah mempertimbangkan lebih lanjut, dia segera mengurungkan niatnya. Dia mendengar dari penyadapnya bahwa Kuping telah memasang pengintaian di sekitar ketiga korban, jadi jika dia mencoba mengunjungi mereka, Kuping akan segera mengetahui apa yang diketahui Zhao Yu. Jika Kuping mengetahui arah penyelidikan Zhao Yu, hasilnya akan menjadi bencana. Namun, para dewa ada di pihaknya karena ketika Zhao Yu sedang dirundung dilema, Li Beini mengatakan kepadanya bahwa daftar peserta kompetisi sudah ada di tangannya. Zhao Yu yang gembira segera bergegas kembali ke kantor polisi. Demi merahasiakan penyelidikan mereka, keduanya tidak bertemu di kantor, tetapi malah pergi ke restoran di dekat gedung, hampir seperti pertemuan mata-mata. Hebat, Zhao Yu memuji ketangkasan Li Beini. Mendapatkan sesuatu yang sangat sulit, itu luar biasa. Oh, kumohon. Li Beini menyeringai, lagi pula aku dari Departemen Informasi Akademi Kepolisian. Kalau aku saja tidak bisa melakukan ini, bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan wajahku di sini? Jangan terlalu sombong, Zhao Yu membalas. Namun, dia penasaran, katakan padaku, di mana kamu menemukan ini? Aku sudah mencari di seluruh departemen catatan di sekolah menengah kedua, tetapi aku tidak menemukan apapun. Saya mengambilnya langsung dari catatan kota, tetapi, sejujurnya, bisik Li Beini, saya hanya seorang magang, jadi saya tidak memiliki hak administrator yang cukup. Untuk mengambil informasi kasus, saya sebenarnya menggunakan nama pengguna dan kata sandi ketua tim Mao. Anda harus membantu saya mengurusnya nanti. Apa? Zhao Yu tersentak kaget mendengar apa yang dikatakannya. Meskipun dia sendiri tidak berpendidikan tinggi, Zhao Yu yang lain berasal dari Departemen STEM, dan sangat mengenal kata kunci ini. Menarik informasi kasus pada dasarnya adalah saat Departemen Kepolisian membutuhkan informasi dari departemen lain, jadi departemen tersebut membagikan informasi mereka kepada polisi, membiarkan mereka menggunakannya sesuai kebutuhan. Karena informasi tersebut mengandung banyak informasi rahasia yang tidak diungkapkan kepada publik, ada tanggung jawab hukum tertentu yang dibebankan kepada seseorang yang mengeluarkan informasi tersebut. Hanya pihak berwenang di dalam kepolisian yang dapat menggunakan kewenangan ini. Semakin tinggi kewenangan Anda, semakin banyak informasi yang dapat Anda keluarkan. Karena itu, menggunakan wewenang orang lain untuk menarik informasi dianggap sebagai pelanggaran berat. Menarik informasi dari level yang lebih tinggi dari level Anda sendiri dapat dianggap sebagai tindak pidana. Karena Li Beini menggunakan wewenang ketua tim Mao Wei,
konsekuensinya jelas. Bahkan jika Mao Wei memberinya izin sendiri, itu masih cukup untuk membuat Li Bei ini mendapat masalah. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa tahu nama pengguna dan kata sandinya? Zhao Yu sangat khawatir. Mao tidak terlalu berhati-hati. Setiap kali dia memasukkan kata sandinya, dia bahkan tidak repot-repot menutupinya. Akan lebih mengejutkan jika aku tidak mengetahuinya. Li Bei ini tampak sangat tenang. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa kau bodoh? Jika mereka menyelidiki ini, maka tamatlah riwayatmu. Zhao Yu menggaruk kepalanya. Kamu bilang kamu sedang terburu-buru. Jadi, aku membantumu. Li Bei ini tetap tenang, senior, kamu harus menyelesaikan kasus ini. Kalau tidak, kamu berutang padaku seumur hidupmu. Baiklah, kedengarannya bagus. Sangat mengagumkan. Hari ini aku tidak akan mengucapkan terima kasih, tetapi mulai sekarang kau berada di bawah sayapku. Jika kau mendapat masalah, datang saja dan cari aku. Zhao Yu menepuk bahu Li Bei ini, tetapi mengejutkannya. Jangan khawatir, itu hanya wewenang. Zhao Yu menepuk dadanya sendiri, aku akan pergi mencari Mao setelah ini, tidak peduli caranya, aku akan memastikan dia mengurusnya. Jika tidak, maka aku akan berhenti bersamamu. Kita berbagi konsekuensi yang sama. Oke. Mendengar ucapan Zhao Yu yang penuh percaya diri, meskipun tidak tahu beberapa kata-katanya, Li Bei ini merasa hangat di dalam hatinya. Gadis kecil itu merasakan cintanya pada Zhao Yu kembali berkobar. Meskipun dia hanya berakting, dia tetap merasa usahanya tidak sia-sia. Senior, sebenarnya, apa yang kukatakan agak samar. Li Bei ini tersipu saat berbicara, aku tidak cukup bodoh untuk melewati batas semudah itu. Meskipun aku menggunakan nama pengguna dan kata sandi ketua tim Mao untuk menarik informasi kasus, aku menggunakan virus dan menghapus jejakku. Jika atasan tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki, mereka seharusnya tidak menemukanku. Oh, Zhao Yu tersentak, lalu tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan tertawa, bukankah kamu licik? Aku hampir tertipu olehmu. Tapi, ini bagus, hebat. Untuk menghindari situasi yang canggung, Li Bei ini buru-buru menundukkan kepalanya dan bertanya kepada Zhao Yu, senior, aku agak lapar. Bagaimana kalau kau mentraktirku makanan? Benar, lihat aku, tidak sopan, tolong jangan pedulikan aku. Zhao Yu buru-buru mengangkat kepalanya, dan berteriak dengan suara menggelegar kepada seorang pelayan, pelayan, kami siap memesan. Zhao Yu berasal dari jalanan memusuhi musuh, tetapi sangat murah hati kepada orang-orang yang dianggapnya dekat dengannya. Li Bei ini sangat membantunya, jadi dia pasti harus mentraktirnya. Tak lama kemudian, satu set makanan mewah diletakkan di depan mereka berdua, steak, salad, kerang, abalon. Makanan itu begitu mewah hingga Li Bei ini merasa pusing. Ia terus bergumam, aku tidak bisa makan semua ini. Zhao Yu membayar lebih dari 1.000 yuan dari kantongnya sendiri, tetapi begitulah yang terjadi di jalanan. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan sama sekali, atau Anda melakukannya dengan baik sehingga mereka dapat melihat bahwa Anda bersungguh-sungguh. Bahkan saat mereka sedang makan, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan kasus tersebut. Dia bertanya kepada Li Bei ini dengan rasa ingin tahu, bahkan jika itu dari catatan kota, mengapa mereka memiliki informasi lama seperti itu. Tentu saja mereka punya, jawab Li Bei ini, meskipun kontes diadakan di sekolah menengah kedua Kinsan, kontes tersebut sepenuhnya diselenggarakan oleh Biro Kebudayaan dan Pendidikan Kota. Yang satu adalah tuan rumah, yang lain adalah penyelenggara. Jelas Anda pergi ke siapapun yang menyelenggarakannya untuk mencari catatan, bukan? Oh, perkataan Li Bei ini sangat menginspirasi Zhao Yu. Oh, ini. Li Bei ini melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihat mereka, lalu mengeluarkan foto di ponselnya dan menunjukkannya kepada Zhao Yu. Ini adalah satu-satunya informasi catatan kota mengenai kompetisi piano sekolah menengah tahunan ke-10. Namun, informasi itu belum lengkap, satu-satunya informasi yang tersisa adalah nama 10 pemenang terakhir, ini. Zhao Yu melihatnya dengan saksama, dan dengan cepat menemukan 3 nama korban kasus tangan hilang. Semuanya ada di sana. Bukan hanya itu, ketiga nama itu bahkan berdampingan. Luo Meina,
1336 poin, posisi keempat. Yuan Lili, 1057 poin, posisi kelima. Gao Tian, 1020 poin, tempat keenam. Bagaimana, senior? Li Bei ini menyeringai, lihat. Nalurimu benar. Kasus tangan hilang pasti ada hubungannya dengan kompetisi ini. Benar, tentu saja. Zhao Yu memuji dirinya sendiri dalam benaknya. Dia juga sangat gembira. Daftar di depannya telah membuktikan firasatnya. Tampaknya pelakunya seharusnya ada dalam daftar itu. Zhao Yu dengan teliti memperhatikan setiap nama lain pada daftar itu, namun tidak ada nama yang menonjol baginya. Siapa pelakunya? Dari 10 peserta, 3 di antaranya sudah kehilangan tangan. Li Bei ini menunjuk daftar nama sambil mengupas kulit udang. Mungkinkah pelakunya ada di antara 7 orang yang tersisa? Itu mungkin saja. Zhao Yu merenung beberapa detik dan berkata, tetapi 3 teratas mungkin juga bisa tereliminasi. Mereka tampil dengan baik, jadi mengapa mereka ingin memotong tangan yang kalah? Benar sekali, Li Bei ini juga sangat bersemangat. Ia menunjuk daftar itu dan berkata, senior, lihat, korban pertama, Gao Tian berada di urutan ke-6 dalam kompetisi piano besar. Yuan Lili di urutan ke-5, dan Luo Meina di urutan ke-4. Pelakunya akan dipotong tangannya secara berurutan. Menurutku pelakunya pasti berada di atas posisi ke-6. Jadi, posisi ke-7 hingga ke-10. Keempat orang ini adalah yang paling mencurigakan. Benar, Zhao Yu mengangguk, karena dimulai dari posisi ke-6, orang yang berada di posisi ke-7 tentu saja yang paling mencurigakan. Kurasa pelakunya kemungkinan besar adalah dia. Tidak. Li Bei ini tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Aku sudah memeriksa latar belakang orang-orang ini. Di tempat ke-7 ada seorang pria bernama Zheng Lei. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu. Tidak mungkin dia. Hah. Kalau begitu, Zhao Yu terkejut, jadi, kita hanya punya 3 tersangka. 2. Li Bei ini berkata dengan yakin, tempat ke-9 memiliki tumor tulang dan tidak bangun dari tempat tidur selama beberapa tahun. Hanya tempat ke-8 dan ke-10 yang mungkin, tetapi tempat ke-8 tinggal di bagian lain negara ini sepanjang tahun dan tidak berada di kota ini. Hanya tempat ke-10 yang memenuhi persyaratan. Apa kau serius? Zhao Yu tiba-tiba merasa cemas, takut ini akan seperti sebelumnya di mana penyelidikannya berakhir dengan jalan buntu. Jangan putus asa, Li Bei ini menghibur. Orang yang tinggal di bagian lain negara ini tidak akan luput. Aku sudah memeriksa alamat persisnya. Sore ini, mari kita periksa orang di posisi ke-10 ini. Siapa tahu, bisa jadi dia. Zhao Yu memperhatikan dengan saksama tempat ke-10. Itu adalah nama seorang wanita. Dia merasa gelisah dan gelisah. Mungkinkah pelaku kasus tangan hilang benar-benar seorang wanita? Senior, selain menemukan pelakunya, ada hal lain yang tidak bisa kita abaikan. Li Bei ini mengingatkannya, besok tanggal 26. Jika pelakunya belum menyerah, kita harus mengambil beberapa tindakan sebagai persiapan. Oh, benar, mengerti. Zhao Yu menunjuk daftar itu, jika pelakunya menyerang, korban berikutnya pasti akan berada di posisi ketiga. Tidak harus. Li Bei ini menggelengkan kepalanya lagi. Juara ketiga, Sao Lulu, sudah pindah ke Australia bersama keluarganya. Pelakunya tidak akan bepergian ke luar negeri untuk memotong tangannya. Selain itu, juara kompetisi piano besar itu, Lu Tao, saat ini menjabat sebagai direktur urusan akademik di Sekolah Tinggi Musik Ibu Kota, yang agak jauh. Dari apa yang kulihat, juara kedua kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya bagi pelakunya. Li Xinhua, Zhao Yu melirik daftar nama itu. Nama yang kuno sekali. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Seorang wanita, jawab Li Bei ini. Orang ini adalah kepala sekolah Iken Fly Art College, yang saat ini tinggal di kota Kinsan. Jika aku pelakunya, aku pasti akan memilihnya. Dalam kasus ini, misi kita sangat penting. Zhao Yu menghela napas, kita harus menangkap pelakunya, dan juga melindungi korban berikutnya. Kita harus bergegas. Ya, Li Bei ini telah selesai makan. Ia menyesap jus buahnya sebentar dan berkata, tapi kita harus kembali ke kantor dulu.
Kita belum mendapatkan alamat pasti orang-orang ini, dan aku ingin menghubungi penyelenggara kompetisi, juga juri dan staf untuk mencari tahu apakah kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Betapa teliti. Aku suka. Zhao Yu buru-buru mengambil beberapa suap dan membayar tagihan sebelum kembali ke kantor tim A bersama Li Bei ini. Musuh memang selalu berpapasan. Saat keduanya masuk, mereka melihat Liu Changhu dengan tangan tergenggam, berdiri di depan papan tulis yang digunakan Zhao Yu untuk menganalisis kasusnya. Dia sedang melihat sesuatu dengan penuh minat. Sekarang sudah waktunya makan siang, dan tidak ada agen lain di kantor. Hei, berdedikasi sekali. Liu Changhu tidak panik setelah melihat Zhao Yu dan Li Bei ini masuk. Dia bertanya dengan nada mengejek, "Kenapa, kalian tidak beristirahat bahkan saat makan siang?" Kapten Liu, Li Bei ini menyapa dengan sopan. Zhao Yu menyilangkan tangannya dan berjalan di depan Liu Changhu. Dia membentak, "Tembak, kalau tidak, enyahlah." "Kau," Liu Changhu menatap, menunjuk ke papan tulis dan mencibir, "Baiklah, Zhao Yu. Sepertinya kau benar-benar ingin menang. Kasus ini akan segera terpecahkan, iya. Aku harus menyiapkan 1.800 yuan untukmu jauh-jauh hari, iya." Dia berseri-seri karena gembira, "Kau seharusnya merenungkan kemampuanmu sendiri. Tim B memiliki begitu banyak orang yang menyelidiki siang dan malam, dan belum mendapatkan petunjuk apapun. Dasar bajingan bodoh, kau ingin memecahkan kasus ini sebelum yang lain. Berangan-angan saja, bersikaplah bijaksana dan segera minta maaf kepadaku sehingga saat kau mengaku kalah, aku akan menyelamatkan mukamu dan tidak akan menceramahimu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak akan bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di depan seluruh tim." Bei ini, tanpa menunggu bantahan Zhao Yu, dia berbalik dan berkata kepada Li Bei ini, "Dengarkan nasihatku. Jangan bergaul dengan orang seperti ini. Kamu adalah kawan yang luar biasa, jika kamu tetap bersama bajingan seperti ini, kamu akan tersesat." Li Bei ini menunduk dan tidak berani menyetujui maupun tidak setuju. "Bei ini," Zhao Yu menepuk bahu Li Bei ini pelan. "Tolong bantu aku mengambilkan secangkir kopi." "Iya. Secangkir besar." Zhao Yu, "Berhenti." Liu Changhu segera mengerti alasan di balik kata-kata Zhao Yu. "Jangan bilang kau ingin melemparkan cangkir kopi itu padaku." Dia menunjuk hidung Zhao Yu dan memerintahkan, "Biar ku beritahu, aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu sebelumnya. Jika kau berani menantangku lagi, aku akan membuatmu dipecat." Apa yang dikatakan Liu Changhu memang benar. Menurut undang-undang baru, penyerangan atau penyerangan yang tidak sah terhadap petugas polisi dapat dikenai hukuman maksimal 3 tahun penjara. Meskipun kedua belah pihak adalah petugas polisi, pemecatan tidak dapat dihindari. Sebelumnya, Zhao Yu menyerang dengan gegabah karena ia sedang emosional setelah bepergian melintasi waktu. Terlebih lagi, ia tidak ingin menjadi polisi sejak awal. Namun, keadaan sekarang berbeda, dan tentu saja ia tidak akan gegabah lagi. Namun, meskipun ia tidak dapat menggunakan kekerasan, sebagai bajingan kecil yang tidak tahu malu, Zhao Yu memiliki caranya sendiri untuk mengerjai orang. Saat Liu Changhu melewatinya dan berjalan menuju gerbang utama, Zhao Yu tiba-tiba berbalik dan berteriak di belakangnya. "Hao!" Teriakan ini bagaikan guntur, membuat Liu Changhu ketakutan, membuatnya terhuyung-huyung. Zhao Yu mengamuk dan menjatuhkan setumpuk besar dokumen. Liu Changhu masih sedikit takut pada Zhao Yu. Dia sangat ketakutan, dan wajahnya pucat pasi. Kau, sambil gemetar, dia menunjuk ke arah Zhao Yu, namun tidak dapat berkata apa-apa. Hahaha, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak hingga hampir pingsan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Membuatmu takut bukan kejahatan, kan? Jadi, apa yang bisa kau lakukan padaku?" "Jadi apa?" Melihat perilaku Zhao Yu yang menyebalkan, Li Bei ini tidak dapat menahan tawa. Namun setelah melihat tatapan mata Liu Changhu yang penuh dengan niat membunuh, dia hanya dapat menahan diri karena merasa tidak nyaman. Bab 29, Kunci Kerangka. Malam itu pukul 11.30, Zhao Yu merangkak ke tempat tidurnya, kelelahan. Berlari sepanjang hari dari pagi hingga malam, dia benar-benar telah menghabiskan seluruh tenaganya. Baik di kehidupan sebelumnya, maupun kehidupan barunya,
dia tidak pernah tahu bahwa menyelidiki kasus sesulit ini. Setiap bukti, setiap saksi, dan setiap informasi harus dikonfirmasi secara hati-hati dan berulang kali. Kadang-kadang, meskipun dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak membuahkan hasil, dia harus terus maju karena kunci untuk memecahkan banyak kasus sering ditemukan pada bukti-bukti yang tidak terduga. Setelah meninggalkan kantor polisi, target investigasi utama Zhao Yu dan Li Beni adalah peserta yang mendapat peringkat ke-10 dari kompetisi piano. Berdasarkan bukti, dialah tersangka yang paling mungkin. Namun, saat mereka menemukannya, mereka tercengang karena kontestan ini sedang hamil, sudah memasuki trimester ketiga. Dia sudah hamil 7 bulan, dan perutnya seperti bola besar. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil sejauh ini menjadi biang keladi di balik kasus tangan hilang? Karena tidak tahu harus kemana lagi, mereka berdua hanya bisa bertanya tentang kompetisi piano. Wanita itu tidak bisa mengingat apapun dengan jelas. Dia bilang dia baru berusia 18 tahun, masih anak-anak. Yang dia tahu hanyalah bermain piano, yang lainnya tidak jelas. Dia hanya ingat bahwa kompetisi itu sangat dipublikasikan. Tidak hanya pejabat pemerintah tingkat kota dan provinsi yang datang untuk menonton, tetapi mereka juga mengundang banyak juri profesional dari sekolah seni terkenal. Hal ini dikarenakan ekspektasi juri yang sangat tinggi sehingga poin para kontestan sangat berbeda. Dengan perbedaan hampir 300 hingga 400 poin, hal ini sangat jarang terjadi dalam kompetisi piano profesional. Kompetisi ini juga sangat penting bagi para kontestan karena mereka yang memperoleh skor tertinggi dalam kompetisi kemungkinan besar akan direkrut oleh perguruan tinggi terkenal. Hal ini dianggap sebagai jalan pintas menuju universitas yang sangat didambakan. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ibu San San tentang bagaimana dia hampir diterima di Akademi Musik Ibu Kota. Jika dia diterima, hidupnya akan sangat berbeda. Zhao Yu menerapkan ide itu pada dirinya sendiri. Ini adalah kehidupan keduanya, dan itu benar-benar kehidupan yang sama sekali berbeda. Dia telah membuat banyak kesalahan di kehidupan sebelumnya, jadi di kehidupan ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya agar dapat menjalani kehidupan yang benar-benar diinginkannya. Karena peserta di posisi ke-10 tidak mungkin pelakunya, Zhao Yu dan Li Beni hanya bisa fokus pada bukti lain. Menurut teman Li Beni dari kota lain, mereka telah memastikan bahwa peserta di posisi ke-8 tidak kembali ke kota Kinsan selama lebih dari 1 dekade, dan karena itu tidak mungkin pelakunya. Sekali lagi, penyelidikan terhenti mendadak, karena tidak ada tersangka lain dalam daftar. Karena tidak dapat melanjutkan, mereka berdua hanya dapat berpisah dan mencari peserta piano lainnya. Namun karena kontes sudah berlangsung lama, beberapa orang sangat sulit ditemukan. Ada yang sudah tidak berada di kota itu, ada yang sudah pensiun, dan bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Setelah menghabiskan sepanjang sore, selain mendapatkan beberapa informasi dari seorang pensiunan petugas dari Biro Kebudayaan dan Pendidikan, tidak ada kemajuan lain dalam penyelidikan. Petugas yang sudah pensiun itu pernah menjadi anggota staf di kompetisi tersebut, dan masih memiliki beberapa kenangan. Ia mengatakan bahwa kompetisi itu sangat besar. Tidak hanya kota, tetapi provinsi-provinsi di sekitar kota Kinsan juga terlibat. Para peserta semuanya adalah siswa sekolah menengah atas berusia 18 hingga 19 tahun yang dipilih dari distrik mereka sendiri. Total ada 100 kontestan yang datang ke kota untuk mengikuti babak penyisihan. Setelah babak penyisihan, 10 besar dipilih untuk babak final. Tingkat kompetisinya sangat tinggi. Selain itu, para pemenangnya juga menyamai ketatnya persaingan. 3 teratas biasanya langsung direkrut oleh sekolah seni ternama di dalam negeri. Juara ke-4, ke-5, dan ke-6 biasanya masuk ke sekolah seni tingkat provinsi. Sedangkan bagi mereka yang berada di urutan 6 teratas, itu semua karena keberuntungan. Mereka yang beruntung masuk ke sekolah seni tingkat kota, sedangkan yang kurang beruntung tidak berbeda dengan siswa biasa. Setelah mendapatkan informasi itu, Zhao Yu masih merasa kehilangan arah. Mungkin arah penyelidikannya tidak salah, tetapi mungkin pelaku misterius ini tidak masuk dalam 10 besar, tetapi telah dieliminasi sebelumnya. Mungkin karena mereka tidak berhasil masuk 10 besar, mereka menyimpan dendam,
ingin membalas dendam dengan memotong tangan kontestan lain. Jika memang seperti ini, maka Zhao Yu harus memeriksa seluruh daftar kontestan. Karena Zhao Yu tidak memiliki daftar lengkap, bagaimana dia bisa menyelidikinya? Setelah berdiskusi, Li Bei ini merasa mungkin mereka harus melihatnya dari sudut pandang lain, mengalihkan fokus mereka ke target pelaku berikutnya. Pada tanggal 26, mereka akan menyelidiki kepala sekolah, Li Xinghua, secara diam-diam. Jika pelaku benar-benar menargetkannya, mungkin mereka akan bisa mendapatkan beberapa informasi. Zhao Yu hanya bisa mengangguk. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini. Namun, dia merasa tidak enak, merasa seolah-olah uang 1.800 yuan miliknya telah terbuang sia-sia. Li Bei ini mencoba menghiburnya, dengan mengatakan bahwa penyelidikan kasus memang seperti ini, sering kali berujung pada jalan buntu. Dalam kasus seperti itu, lebih baik tidur nyenyak. Mungkin dia akan merasa lebih bersemangat setelah bangun. Zhao Yu secara mengejutkan menerima saran Li Bei ini, dan akhirnya memutuskan untuk kembali dan beristirahat. Kasusnya telah dituntaskan, tetapi petualangannya tampaknya terus berlanjut. Saat Zhao Yu sedang mandi, ia mendengar pesan akhir dari sistem, petualangan hari ini telah selesai. Persentase penyelesaian, 88%. Selamat, perangkat tembus pandang telah diperoleh, mohon terima. Astaga, Zhao Yu terkejut. Mengapa tingkat penyelesaiannya begitu tinggi? Tidak hanya di atas 80%, itu adalah angka keberuntungan. Situasi macam apa ini? Dia segera berhenti mandi dan memeriksa benda itu dalam pikirannya. Kunci rangka, sistem memperkenalkan item, sekali pakai. Setelah digunakan, dapat digunakan untuk membuka kunci tunggal, dan memecahkan kode elektronik hingga level 15. Tidak ada bukti yang tersisa setelah digunakan. Hebat, pikir Zhao Yu. Sebuah kunci kerangka yang tak terlihat dan tak berjejak, hebat. Pastinya layak mendapatkan tingkat penyelesaian 88%. Namun dia agak bingung. Mengapa tingkat penyelesaiannya begitu tinggi? Dia bahkan tidak menyelesaikan kasusnya, atau menangkap pelakunya. Apa sebenarnya petualangan hari ini? Setelah mandi, waktu sudah lewat tengah malam. Namun, Zhao Yu merasa segar dan bersemangat, jadi dia memutuskan untuk menyalakan sistem keajaiban lagi, dan bermain lotre harian. Sambil menyalakan rokoknya, ia berdoa dalam hati, sistem yang baik, tolong berikan aku kesempatan yang baik, agar aku dapat memecahkan kasus ini dengan lebih cepat. Genkan heksagram, sistem itu berbicara, gunung dan air, gunung yang jernih dan air yang indah, fajar yang indah dan penuh warna. Keberuntungan Anda akan maksimal. Sistem menjadi sunyi lagi. Kali ini, Zhao Yu akhirnya menuliskan perintah itu secara lengkap. Namun, bahkan setelah menganalisisnya cukup lama, bahkan menggunakan ponselnya untuk mencarinya, ia tetap tidak dapat memahaminya sama sekali. Ia memutuskan untuk tidur saja. Namun malam itu, Zhao Yu tidak dapat tidur dengan nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan mimpi-mimpi aneh. Ia bahkan bermimpi bahwa ia menggunakan pisau dapur untuk memotong tangan seseorang. Bab 30, siapa yang lebih absurd dariku? Pagi-pagi sekali, ada yang menggedor-gedor pintu rumah Zhao Yu dengan kencang. Zhao Yu masih mengejar orang lain dalam mimpinya. Tiba-tiba terganggu oleh suara benturan itu, dia hanya menjilat bibirnya dan berguling. Meskipun dia bergumam, siapa itu? Menyebalkan. Dia tidak sepenuhnya terbangun. Zhao Yu, dasar penjahat. Aku tahu kau di dalam, cepat buka pintunya. Bersamaan dengan suara dentuman, terdengar teriakan seorang gadis muda dari luar pintu. Jiang Xiaoxing, kenapa dia ada di sini? Pikirnya. Zhao Yu dengan panik melihat jam tangannya. Baru pukul 5:30, sepagi ini. Apa yang dia inginkan? Oh tidak, Zhao Yu mengingat pertemuan orang tua murid kemarin. Meskipun dia berhasil menemukan beberapa petunjuk secara kebetulan, dia telah menimbulkan masalah bagi Jiang Xiaoxing. Dia telah merusak pertemuan orang tua murid yang telah dipersiapkan dengan susah payah oleh sekolah, dan Ibu Sanshan hampir menelepon 120. Kemarin, dia ingin menjelaskan apa yang terjadi pada Jiang Xiaoxing, tetapi dia begitu asyik dengan penyelidikannya sehingga dia lupa. Setelah itu, Jiang Xiaoxing meneleponnya beberapa kali,
tetapi dia tidak berani mengangkat telepon. Gadis muda itu mengumpatnya di WeChat, dan bahkan mengatakan bahwa rencana mereka telah terbongkar sehingga dia harus bertanggung jawab. Zhao Yu telah berencana untuk memikirkan solusi hari ini, tetapi dia tidak menyangka gadis muda itu akan datang mengetuk pintunya pagi-pagi sekali. Mendengar betapa marahnya dia menggedor pintunya, gadis muda itu pasti akan mengumpatnya sebelum menyelesaikan masalah itu. Zhao Yu ingin membuka pintu, tetapi setelah berpikir lebih jauh, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Orang tua gadis itu ada di bawah. Saya seorang pria dan hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga. Jika saya membiarkan seorang gadis muda masuk dan seseorang melihatnya, saya tidak akan pernah bisa menjelaskannya. Tidak, pintunya tidak akan pernah bisa dibuka. Dia memutuskan. Zhao Yu, aku punya informasi lokasimu. Berhenti berpura-pura. Aku tahu kau ada di dalam. Cepat buka pintunya, teriak Jiang Xiaoxing dari luar. Zhao Yu memeluk bantalnya, tidak berani bernapas dengan keras. Entah mengapa, dia tidak takut saat berkelahi dengan orang lain, tetapi dia benar-benar takut pada Jiang Xiaoxing. Pikiran untuk berpura-pura menjadi ayah gadis muda itu membuatnya merasa lemah. Baiklah, jangan pikir aku tidak bisa menaklukkanmu. Jiang Xiaoxing berteriak dari luar pintu, diikuti oleh bunyi logam yang berdenting. Biar ku beritahu, aku pemiliknya, aku punya kuncinya. Aku akan membuka pintunya sekarang. Jiang Xiaoxing tidak mencoba menakut-nakuti Zhao Yu, tetapi sebelum Zhao Yu sempat bereaksi, dia telah memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dan mulai memutarnya. Astaga, melihat pintu akan terbuka, Zhao Yu tahu situasinya buruk dan menyelinap ke bawah tempat tidur. Dia melihat ke kiri dan kanan, tetapi ruangan itu sempit dan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Tanpa pilihan, dia membuka pintu anti pencurian balkon dan melompat ke balkon. Tepat saat dia sampai di balkon, Jiang Xiaoxing sudah membuka pintunya. Zhao Yu, aku masuk. Jiang Xiaoxing menjulurkan kepalanya. Jangan bersembunyi, oke. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Zhao Yu, dia tidak melihat siapapun dan mulai mencari di tempat itu. Tepat saat dia mulai mencari di kamar tidur, dia melihat pintu anti-maling terbuka yang mengarah ke balkon. Hah, kemana lagi kau bisa lari? Gadis muda itu bergegas ke balkon, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Aneh, Jiang Xiaoxing melihat ke kiri dan kanan dan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak ada di rumah. Tidak mungkin, aku yakin aku mendengar orang itu batuk tadi malam. Kenapa dia pergi sekarang? Orang terkutuk itu, dia benar-benar punya kasus besar untuk diselidiki. Zhao Yu, dia kembali ke rumah untuk memeriksa lagi. Setelah mendengar pintu balkon ditutup, Zhao Yu menjulurkan kepalanya ke balkon sebelah. Karena situasi kritis, dia terpojok dan benar-benar memanjat ke balkon sebelah melalui jaring anti-maling. Karena tidak tahu apakah Jiang Xiaoxing sudah pergi, dia tidak berani bergerak. Dia berjongkok dan menunggu di balkon rumah keempat wanita cantik itu, menundukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian, dia mendengar suara pintu ditutup dari lantai bawah. Dia mengintip ke bawah dan melihat Jiang Xiaoxing telah mengunci pintu toko buah keluarga mereka dan pergi ke sekolah. Sebelum pergi, dia berbalik dan melihat sekilas balkon. Hal ini membuat Zhao Yu takut, dan dia menundukkan kepalanya lagi. Oh, gila, bikin takut. Zhao Yu menepuk dadanya sendiri dan berpikir, pagi-pagi begini, aku hampir kena serangan jantung. Mungkinkah ini petualangan yang seharusnya kualami hari ini? Kalau memang begitu, ini sungguh tidak menyenangkan. Setelah melihat Jiang Xiaoxing mengunci pintu, Zhao Yu menyadari bahwa Jiang Dafeng dan istrinya tidak ada di dalam. Mereka mungkin pergi untuk mengisi persediaan. Tidak heran Jiang Xiaoxing berani datang dan menemuinya. Jika dia tahu ini, dia akan membuka pintu dan berbicara baik-baik dengannya, dan tidak akan berada dalam kondisi yang memalukan seperti sekarang. Dia ingin menyingkirkan debu di tubuhnya, tetapi menyadari bahwa dia setengah telanjang dan hanya mengenakan celana dalam Pikachu. Dia bahkan tidak mengenakan sandal. Aku mandi dulu. Zhao Yu perlahan memikirkannya, dan naik kembali ke balkonnya sendiri, tetapi menyadari sesuatu. Petualangannya hari ini baru saja dimulai,
tetapi pintu anti maling telah dikunci dari dalam oleh Jiang Xiaoxing. Ark, sial. Zhao Yu menarik dan menarik, tetapi pintunya tidak bergerak. Dia memeriksa jendela, tetapi jendelanya juga anti maling dan tidak bisa dibuka. Ark, sialan. Zhao Yu menggaruk kepalanya. Dia membenci Jiang Xiaoxing dari dalam. Gadis itu benar-benar telah melakukan ini padanya. Dia penuh tipu daya. Dia pasti telah menduga bahwa dia telah melompat dari balkon sehingga dia melakukan tindakan kejam ini. Sialan. Dia melihat keluar dari jaring anti maling. Dia berada di lantai 3, dan balkonnya menjorok keluar. Jika dia memanjat ke ujung jaring anti maling dan melompat turun, itu sama saja dengan bunuh diri. Zhao Yu gelisah di tempatnya. Kasus tangan hilang telah mencapai titik krusial, dan dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa pulang. Jika ponselnya bersamanya, dia bisa menelepon untuk meminta bantuan, tetapi ponselnya terkunci di dalam rumah. Siapa yang bisa dia temukan? Dia mondar-mandir di balkon sempit itu. Ketika akhirnya dia menatap balkon di sebelahnya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Zhao Yu memutuskan untuk meninggalkan apartemen sebelah. Kedua rumah itu bersebelahan. Jika dia bisa meninggalkannya melalui pintu utama tetangga, dia akan bisa kembali ke pintu utamanya. Walaupun keempat gadis cantik itu tinggal bersebelahan, Zhao Yu tahu betul bahwa keempat kupu-kupu sosial ini selalu menghabiskan malam di luar dan tidak kembali ke rumah, jadi pastinya tidak ada orang di rumah pada jam segini. Zhao Yu berdoa dalam hati, berharap pintu anti maling tetangganya bisa dibuka dari dalam. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyeberang ke balkon sebelah dengan cara yang persis sama. Balkon sebelah tidak memiliki pintu anti maling. Dengan tarikan ringan, pintunya terbuka. Memiliki tata letak yang sama dengan tempat tinggal Zhao Yu, balkon tersebut terhubung ke kamar tidur. Saat itu, tercium aroma yang kuat dari kamar tidur tersebut. Itu adalah aroma wanita yang menggoda dan memabukkan. Zhao Yu merasa bahwa ia pernah mencium aroma ini sebelumnya, dan aroma itu tampak familiar. Setelah berpikir sejenak, ia menduga aroma itu berasal dari Nona Huahua. Ia mungkin berada di kamar tidur Nona Huahua. Tirai diturunkan, dan Zhao Yu khawatir mungkin ada seseorang di dalam rumah. Dia mengintip ke tempat tidur yang berantakan. Setengah dari spray tergeletak di lantai dan jelas tidak ada seorang pun di tempat tidur. Zhao Yu menghela napas lega. Ia segera meninggalkan kamar tidur dan menuju ruang tamu. Di sisi ruang tamu, di dinding yang terdapat televisi, terdapat pintu kaca menuju kamar mandi. Tanpa diduga, saat Zhao Yu melangkah ke ruang tamu, suara air terdengar dari kamar mandi. Sebelum Zhao Yu sempat bereaksi, pintu kamar mandi terbuka dan ruang tamu tiba-tiba menjadi terang karena cahaya dari kamar mandi. Seorang wanita bertubuh seksi beradu muka dengan Zhao Yu. Ah! Teriakan keras terdengar dari ruang tamu.